kami memilih White Sky Aviation ya. Itu adalah rekan lama kita dari awal dan rasanya kok saya srek kerja sama mereka ya. Kami sebagai pemilik helikopter rasanya nyaman ya bekerja bersama dengan White Sky, dan itu sudah terbuktikan karena kita lama sekali kita dengan White Sky. Mungkin sejak White Sky berdiri kita sudah berkolaborasi bersama. Dan sahabat White Sky, kembali lagi di YouTube channel kami di Helicity Vital. Masih ingat gak dengan episode sebelumnya yang berbicara mengenai aircraft management? Dan kali ini kita akan langsung mewawancarai salah satu customer setia White Sky Aviation yang menitipkan helikopter pada kami untuk melakukan program aircraft management. Kira-kira seperti apa tanggapan beliau dan testimoni beliau? Dan mari ikuti sampai habis. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah menjadi fenomena yang sering melanda tanah air. Dampak buruknya tidak hanya kepada lingkungan, tetapi juga terhadap makhluk hidup yang di sekitarnya, termasuk bagi manusia. Tentu, kita sebagai umat manusia tidak tutup mata akan hal buruk tersebut. Kami bertindak dengan seksama dalam menanggulangi hal tersebut. Kami White Sky Aviation bekerja sama dalam hal air operator representatif untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan teknik pengeboman air dari udara menggunakan helikopter atau waterbombing di beberapa wilayah di Indonesia. Ini dia kisah kami. Waterbombing itu dropping air ya untuk pemadam kebakaran. Itu adalah salah satu alternatif cara pemadaman kebakaran ya. Apakah itu pemadam kebakaran hutan ataupun juga perkotaan dan sebagainya, itu salah satu alternatif yang paling efektif dilakukan dari udara. Kalau berat air ya, jumlah air, kebetulan helikopter kami adalah helikopter tipe Kamov ya. Itu adalah helikopter terbesar yang tercatat diregistrasikan di Indonesia. Itu berkapasitas 5.000 liter. Itu menjadi relatif karena bisa menjadi one drop, bisa juga multi drop. Itu tergantung wilayah dan kebutuhan daripada lokasi itu untuk menerima airnya. Record yang kita pernah capai dengan 3 nautical mile dari titik api itu 177 bombing dalam satu sortie. Wow. Ya, itu kita pernah capai 2 kali ya, itu di Palembang. Tergantung dari jaraknya ya. Jadi jaraknya biasanya kita kita dapat perintah dari base op ya untuk menuju satu titik. Yang titik itu ditentukan oleh hasil investigasi dari fire patrol. Lalu diberangkatkanlah helikopter waterbombing ini menuju lokasi. Biasanya dari titik lokasi itu lokasi pemadam kebakaran ya, artinya bombing itu dengan sumber air tuh menjadi relatif juga. Ada yang kadang-kadang jauh 10 nautical mile, bahkan ada yang 3 nautical mile. Sangat bergantung pada situasi lokasi itu sendiri. Bagaimana Pak cara proses saat melakukan waterbombing itu? Dan gimana cara memilih untuk lokasinya dan sumber air itu dari mana sih Pak? Oke, baik ya. Jadi proses itu dimulai kan dari kesiapan helikopter itu sendiri ya untuk melakukan misi waterbombing. Jadi kita pakai namanya long line bucket. Jadi long line bucketnya itu artinya dari helikopter dipasang tali yang panjang, line ya dari besi, itu panjangnya 200 feet. 200 feet. 200 feet. Nah, terus kemudian digantung ya dengan bucket kita yang namanya hard wall bucket, itu berkapasitas 5.000 liter. Ya. Terus kemudian helikopternya take off, mengangkat bucket itu, terus mencari titik air dan menuju ke tempat pengeboman. Sebetulnya tantangan yang paling berat itu adalah distance ya, distance jarak dari titik api terhadap sumber air, gitu. Karena semakin dekat sumber airnya, maka frekuensi pengebomannya akan semakin banyak dibandingkan dengan titik air yang semakin jauh. Jadi waktu yang terpakai untuk penerbangan itu menjadi bertambah karena penerbangan yang dalam tanda kutip sebenarnya unnecessary ya, karena untuk mengambil air tadi.
Itu macam-macam, bisa dari sungai, bisa dari rawa, bisa dari, ya artinya malah bahkan kalau di luar negeri itu dari kolam renang. Iya, hutan kita luas, area kita sangat boleh dikatakan luas, dan potensi kebakaran pada musim kemarau itu juga sangat tinggi, dan memang diperlukan yang paling efektif adalah pengembangan air dari udara. Itu saja. Iya. Ya tentunya kita pemilihannya air operator tuh didasari pada pemenuhan ketentuan yang undang-undang yang berlaku ya. Jadi misalnya syarat-syarat dari airworthiness ya, maupun juga syarat operasional dari CASR yang berlaku itu mempengaruhi perizinan apalagi ya, dan tentu juga kapasitas wilayah dari penggunaan helikopter ini sendiri. Contohnya kami memilih White Sky Aviation ya, itu adalah rekan lama kita dari awal, dan rasanya kok saya srek kerja sama mereka ya. So far kita berjalan lancar ya, berjalan lancar sama sekali karena kita fully understanding. Artinya kami sebagai pemilik helikopter rasanya nyaman ya bekerja bersama dengan White Sky, dan itu sudah terbuktikan karena kita lama sekali kita dengan White Sky. Mungkin sejak White Sky berdiri kita sudah berkolaborasi bersama. Dan sahabat White Sky, itu dia tadi diskusi kami bersama dengan Bapak Sigit Samsu, Direktur Utama PT Berkah Maju Sejahtera. Terbukti bukan, White Sky adalah salah satu operator layanan penerbangan yang sangat setia kepada customernya. Dan untuk sahabat White Sky yang ingin memiliki mimpi atau sudah bermimpi untuk memiliki helikopter dan bingung bagaimana caranya untuk siapa yang bisa ngurusnya dan lain-lain, tentu kami siap untuk menjawab pertanyaan Anda dan mimpi Anda. Bisa menghubungi di nomor call center kami di 0811 933 1111. Dan mari wujudkan mimpi kalian bersama Helicity, make it happen.